Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Dr. Usman MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat Dr. Sakaria SS SPD MPD selaku pembimbing 2, yang terhormat Profesor Dr. Haji Akmal Hamzah MPD selaku penguji 1, yang terhormat Dr. Mayong MPD selaku penguji 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fahira Hasda, NIM 17510420004, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan mempresentasikan seminar hasil penelitian yang berjudul Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Daring pada kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis daring pada kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai. Yang kedua, bagaimanakah problematika pembelajaran bahasa Indonesia berbasis daring pada kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai? Hasil penelitian. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis daring pada kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai. Adanya COVID-19, sekolah menerapkan sistem pembelajaran daring dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum adanya COVID-19, pembelajaran dilakukan secara tatap muka di sekolah. Selain itu, guru dapat memberikan materi secara langsung tanpa media perantara. Tapi, karena adanya COVID-19, pembelajaran dilakukan menggunakan berbagai aplikasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, pihak sekolah mengubah sistem pembelajaran dari yang tatap muka berubah menjadi pembelajaran daring sesuai dengan surat edaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada proses pembelajaran daring harus terdapat yang pertama, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran. Berdasarkan temuan hasil penelitian, guru bahasa Indonesia kelas 11 telah membuat perencanaan pembelajaran, yaitu berupa perangkat pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP digunakan sebagai acuan dan dasar dalam pelaksanaan pembelajaran agar pembelajaran tetap berjalan secara sistematis. Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan yang terdapat dalam RPP yang telah dibuat oleh guru bahasa Indonesia kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai yaitu guru terlebih dahulu mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta cakupan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Selanjutnya, pada kegiatan inti, terdapat langkah-langkah materi yang akan dibahas dalam pelaksanaan pembelajaran dan terdapat beberapa kali pertemuan. Setelah kegiatan inti, terdapat kegiatan penutup yang terdapat dalam RPP yaitu membuat suatu kesimpulan, penugasan, serta pesan-pesan moral. Pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran terlebih dahulu dilakukan dengan melakukan kegiatan pendahuluan atau sering disebut dengan kegiatan pra-pembelajaran agar siswa bersiap-siap untuk mengikuti pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pra-pembelajaran ini biasanya berkaitan dengan materi yang akan dibahas sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Guru bahasa Indonesia kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai terlebih dahulu menyapa siswa dengan mengucapkan salam dan menyapa siswa melalui grup WhatsApp kelas. Selanjutnya,
Guru memasuki kegiatan inti, yaitu dengan mengirim materi yang akan diajarkan kepada siswa, yaitu materi tentang teks prosedur. Pada pembelajaran daring ini, guru dan siswa menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Classroom. WhatsApp digunakan untuk berkomunikasi antara guru dengan siswa. Guru memberikan informasi dan arahan mengenai pelaksanaan pembelajaran daring dan juga menyampaikan materi kepada siswa dengan cara mengarahkan siswa untuk membuka file buku paket masing-masing, kemudian dijelaskan melalui pesan suara. Sedangkan Classroom digunakan untuk mengirim tugas dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru. Pada pembelajaran daring ini, guru menggunakan metode pembelajaran yaitu metode ceramah dan penugasan. Materi ceramah digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa, sehingga siswa lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Setelah guru memberikan materi kepada siswa, di akhir pembelajaran, guru Bahasa Indonesia kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai memberikan tugas kepada siswa melalui Google Classroom sebagai bentuk latihan dari materi yang telah disampaikan. Metode ceramah dan penugasan yang digunakan oleh guru Bahasa Indonesia tersebut untuk membantu memudahkan siswa memahami materi dalam pelaksanaan pembelajaran daring agar tetap berjalan sesuai dengan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Pada hasil penelitian ini, guru Bahasa Indonesia kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai melakukan evaluasi pembelajaran terhadap siswanya, yaitu dengan memberikan tugas mengenai materi yang telah dijelaskan. Pemberian tugas tersebut memiliki batas pengumpulan waktu. Ketika siswa lambat mengirim tugas di Classroom, maka siswa tersebut nilainya berkurang. Berbeda dengan siswa yang pengumpulan tugasnya secara tepat waktu. Selanjutnya, problematika pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis daring pada kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai. Pada pelaksanaan pembelajaran daring di kelas 11 SMA Negeri 9 Sinjai terdapat beberapa problem atau masalah dalam pelaksanaan pembelajaran daring yang ditemui oleh peneliti pada saat melakukan penelitian. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tentu tidak lepas dari berbagai masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia, baik guru maupun siswa. Masalah-masalah yang dihadapi yaitu yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada guru Bahasa Indonesia mengenai problem atau masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembelajaran daring pada kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai yang menyatakan bahwa masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembelajaran daring, banyak siswa yang tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran daring, dan hanya beberapa siswa yang ikut aktif, itu pun mereka jarang bertanya. Yang kedua, perbedaan pemahaman siswa. Beberapa siswa juga terkendala pada materi yang disampaikan oleh guru, karena setiap siswa mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda. Setiap siswa itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda tergantung dari pemahaman yang dimiliki oleh siswa tersebut. Beberapa siswa mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru, tapi ada juga yang sulit menerima pembelajaran dengan baik. Ketiga, terkendala jaringan internet dan kuota. Pada pelaksanaan pembelajaran daring, beberapa siswa terkendala jaringan pada saat mengikuti pembelajaran daring, sehingga membuat siswa tidak mengikuti proses pembelajaran, karena tidak semua siswa mempunyai jaringan internet yang lancar. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa siswa tidak mengikuti pelaksanaan pembelajaran daring atau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu karena terkendala pada jaringan internet.
Selain jaringan internet yang kurang stabil, siswa juga mengeluhkan kuota internet karena beberapa siswa memiliki keterbatasan dalam hal perekonomian, sehingga membuat mereka tidak dapat mengikuti pelaksanaan pembelajaran daring. Keempat, kurangnya minat belajar siswa. Pelaksanaan pembelajaran daring, beberapa siswa minat belajarnya berkurang karena menganggap bahwa pembelajaran daring yang dilakukan di rumah, guru kurang mengontrol siswa, jadi mereka menganggap sepele. Sejak pembelajaran daring yang telah diberlakukan oleh pemerintah, beberapa siswa minat belajarnya berkurang, apalagi sudah melewati beberapa semester mengikuti proses pembelajaran daring, yang menjadi penghambat seperti malas kerja tugas karena sibuk bermain game, aktif di berbagai sosial media, dan yang lainnya. Yang kelima, keterbatasan dalam mengontrol pembelajaran. Pada pembelajaran daring, guru mengalami kendala pada saat pelaksanaan pembelajaran daring karena tidak bisa mengontrol siswa secara langsung, apalagi pada saat penyampaian materi dan pemberian tugas berbeda dengan tatap muka. Kita bisa secara langsung mengontrol siswa. Selain itu, beberapa siswa terlambat mengikuti pembelajaran karena beberapa siswa membantu orang tuanya bekerja. Karena selama PJJ atau pembelajaran daring, banyak siswa yang melakukan bisnis-bisnis kecil, sehingga membuat mereka tidak mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, ada beberapa siswa yang beranggapan bahwa dalam pembelajaran daring itu cenderung santai dalam mengikuti pembelajaran, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung, mereka hanya mengisi daftar hadir dan tidak mengikuti proses pembelajaran sampai selesai. Ketika ada tugas yang diberikan oleh guru, mereka terlambat mengumpulkan tugas, walaupun ada batasan pengumpulan waktu yang telah diberikan, atau bahkan ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugasnya. Pembahasan masa pandemi COVID-19. Penelitian yang dilakukan pada kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai telah menerapkan sistem pembelajaran daring. Pada proses pembelajaran daring ini, guru dan siswa tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka. Pembelajaran daring pada saat ini dilakukan karena masih dalam keadaan masa pandemi COVID-19. Pada pelaksanaan pembelajaran daring kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai telah berjalan dengan cukup baik, seperti proses pembelajaran di dalam kelas walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Pada pelaksanaan pembelajaran daring, guru telah membuat perencanaan pembelajaran berupa perangkat pembelajaran, yaitu RPP daring dengan melihat di internet. RPP daring yang telah dibuat guru terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pelaksanaan pembelajaran daring Bahasa Indonesia, guru menggunakan aplikasi WhatsApp dan Classroom dalam melaksanakan pembelajaran daring. WhatsApp digunakan untuk mengisi daftar hadir dan guru memberikan penjelasan materi pembelajaran, sedangkan Classroom digunakan siswa untuk mengirimkan tugas. Sebelum proses pembelajaran daring dilakukan, guru telah memberikan penjelasan terhadap siswa alasan dilaksanakannya pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran daring, guru menggunakan metode pembelajaran yaitu metode ceramah dan penugasan. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran melalui proses penuturan lisan secara langsung ataupun perantara lain untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sedangkan metode penugasan adalah metode yang digunakan guru untuk memberikan tugas kepada siswa yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, dalam akhir pembelajaran, guru memberikan evaluasi atau penugasan. Dalam bentuk evaluasi dan teknik penilaian siswa, masa pandemi COVID-19 menggunakan aplikasi Classroom. Pada saat siswa telah mengirim tugas, langsung diberikan penilaian oleh guru dan memiliki batas waktu pengumpulan.
Penilaian merupakan suatu hal penting dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran daring. Selain itu, dengan adanya penilaian akan memotivasi siswa untuk terus belajar untuk bisa mendapatkan nilai yang cukup memuaskan walaupun dengan secara daring. Pada pelaksanaan pembelajaran daring pada kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai, terdapat beberapa problem atau masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembelajaran daring, seperti kurangnya motivasi belajar, perbedaan pemahaman siswa, terkendala jaringan internet dan kuota, kurangnya minat belajar, dan keterbatasan dalam mengontrol pembelajaran. Masalah-masalah tersebut yang membuat beberapa siswa tidak mengikuti pelaksanaan pembelajaran daring. Masalah pertama yaitu kurangnya motivasi belajar. Pada saat pembelajaran daring, siswa mengalami kejenuhan saat mengikuti pembelajaran daring karena telah mengikuti pembelajaran dari rumah sudah cukup lama yang dimulai sejak pertengahan Maret 2020. Kedua, perbedaan pemahaman siswa. Siswa kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai mempunyai karakter dan tingkat pemahaman yang berbeda, tergantung dari pemahaman siswa tersebut. Beberapa siswa mudah mengerti materi yang diberikan guru dengan mendengarkan pesan suara atau mengirim materi kepada guru kelas. Namun, ada juga beberapa siswa yang sulit untuk memahami materi yang diberikan. Ketiga, terkendala jaringan internet dan kuota. Siswa yang bersekolah di SMA Negeri 9 Sinjai tidak semua bisa mengakses internet dengan cukup baik karena beberapa siswa terkendala pada jaringan internet pada saat melaksanakan pembelajaran daring. Keempat, kurangnya minat belajar. Minat belajar siswa cenderung berkurang pada saat proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Terlebih dari pembelajaran daring sudah dilaksanakan sudah beberapa semester. Hal tersebut membuat siswa minat belajarnya berkurang dan lebih fokus untuk bermain game online, membuka sosial media, dan tidak bisa dipungkiri bahwa siswa akan merasa bosan, ditambah lagi dengan siswa yang kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kelima, keterbatasan dalam mengontrol pembelajaran. Pembelajaran daring yaitu pembelajaran dilakukan secara langsung tetapi menggunakan sistem pembelajaran daring. Pada proses pembelajaran daring terdapat problem atau masalah yang dihadapi oleh siswa sehingga menghambat proses pembelajaran seperti guru kurang mengontrol siswanya pada saat pembelajaran karena proses pembelajarannya dilakukan secara daring. Berbeda dengan tatap muka, guru bisa mengontrol langsung siswanya. Kesimpulan, pelaksanaan pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 11 di SMA Negeri 9 Sinjai sudah terlaksana cukup baik walaupun tidak seefektif dengan pembelajaran tatap muka pada umumnya. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran daring Bahasa Indonesia, guru dan siswa menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Classroom dalam pembelajaran daring. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, guru tetap melakukan perencanaan pembelajaran dengan membuat RPP daring. Guru mengirim materi dan menjelaskan materi melalui grup WhatsApp kelas, dan Google Classroom digunakan untuk mengirim tugas oleh siswa yang telah diberikan guru dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, guru menggunakan metode ceramah dan penugasan dalam pembelajaran daring. Selain itu, juga terdapat beberapa masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembelajaran daring, yaitu kurangnya motivasi belajar, perbedaan pemahaman siswa, terkendala jaringan dan kuota, kurangnya minat belajar, dan keterbatasan dalam mengontrol pembelajaran. Saran: guru hendaknya melakukan kerjasama dengan orang tua untuk kelancaran proses pembelajaran daring, memberi solusi kepada siswa yang masih terkendala jaringan dan kuota, juga memberi motivasi kepada siswa dan lebih memahami karakter setiap siswa.
Siswa juga harus belajar bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran daring dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru agar pembelajaran daring bisa berjalan dengan baik. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau perbandingan apabila melakukan penelitian selanjutnya. Sekian dan terima kasih presentasi seminar hasil penelitian saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.